Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Rianto, asal sekolah SMP Negeri 3 Danun Tongkal. Saya mahasiswa PPG dalam Darjat 3 Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa yaitu 2398013987. Terima kasih. Siap, baik. Tengah, kencang kanan, baik. Tegak, baik. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Setelah doa, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua kelas apa dipimpin dulu doanya. Coba duduk, siap, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni
hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum kita mulai, kita speaking dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, semangat ya. Sebelum dimulai saya absen dulu ya. Adi Haris, Ahmad Nur Wahid, Aisyah, Arjuna. Oke. Ya, yang sakit kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa berarti kegiatan seperti biasanya ya. Sebelum dimulai untuk materinya, ya, nanti hari ini kita akan mempelajari materi tentang perangkat keras. Dari belakang kelihatan ya, perangkat keras. Tujuannya adalah biar kalian itu bisa mengidentifikasi, karena nanti perangkat keras itu kan banyak sekali ya, mana yang perangkat keras input, kemudian proses, kemudian output sama perangkat penyimpanan ya, itu tujuannya. Nanti juga untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti setelah materi nanti saya bentuk kelompok ya, kelompok nanti mengerjakan tugas, setelah itu presentasi ya. Kemudian nanti untuk penilaian itu ada 3 ya, penilaian pengetahuan. Nanti saya kasih soal ya lewat Google Form ya. Kemudian penilaian keterampilan pada saat kalian mengerjakan, kemudian presentasi itu dinilai ya. Kemudian penilaian sikap nanti ketika pembelajaran saya nilai sikapnya ya. Itu ada 3 ya. Kemudian langsung aja ya ke materinya, yaitu perangkat keras atau hardware. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan perangkat keras? Ada, Alisa? Kapan menggunakan perangkat keras? Ya, saat kalian itu praktek pengolah atau Microsoft Word ya, otomatis kalian itu pakai perangkat keras. Tapi ada yang tahu perangkat itu namanya apa? Saya tahu ya? Jangan banyak ya, dan nanti kita pelajari di perangkat keras ini ya. Yang pertama yaitu adalah sistem komputer. Ya, apa itu sistem komputer? Perangkat sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Ya, itu adalah sistem komputer semuanya, dari input, proses, output, sama unit storage. Yaitu nanti satu kesatuan namanya adalah sistem komputer, itu satu kesatuan ya. Kemudian perangkat sistem komputer itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software.
menggunakan komputer namanya adalah istilahnya hardware, lebih elegan kalau menyebutnya hardware ya gitu ya manusianya. Namun nanti kita yang dipelajari adalah fokusnya ke perangkat keras dulu ya. Nanti kalau software itu nanti untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah hardware, adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik nyata ya. Fisiknya nyata. Dapat disentuh atau dipindah, bisa disentuh, bisa dipindah. Dan dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, ada keluaran, proses, kemudian media penyimpanan, itu perangkat keras ya. Kemudian hardware itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah input atau perangkat masukan. Yang kedua perangkat unit proses atau perangkat pemproses. Yang ketiga adalah output device atau perangkat masukan. Yang keempat unit storage atau unit penyimpanan atau perangkat penyimpanan. Yang kelima adalah perangkat tambahan. Yang pertama yaitu input device. Apa itu input device? Alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Ya, alat yang digunakan untuk memasukkan data. Ya, contohnya di situ sudah ada. Yang pertama adalah mouse. Mana mouse? Ini ya. Itu bentuk nyatanya. Makanya tadi hardware adalah perangkat keras yang bisa dipegang. Ini bisa dipegang ya. Ini adalah mouse. Bisa dipindah nggak? Bisa. Ya. Yang kedua adalah keyboard. Nah, keyboard sudah pernah lihat ya? Ada contohnya itu ya di depan keyboardnya bisa dipindah. Untuk apa? Untuk memasukkan karakter, untuk mengetik ya. Kayak misalnya kadang di HP kalau nggak ada keyboardnya bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemudian yaitu yang ketiga scanner. Scanner adalah untuk alat yang digunakan untuk memindai dan mencari data dari kertas ya, sampai nanti masuk ke komputer. Pernah lihat scanner? Sayangnya di sini nggak ada ya, adanya printer, tapi juga sebagai scanner juga gabungan. Ini ya. Ada printer ini khusus scanner hanya untuk scan, tapi yang di sekolah itu punya, tapi dia gabung sama printer. Kalau dibuka itu dalamnya adalah pisang kayak fotokopi ya. Nanti ditutup nanti untuk scan. Itu scanner ya. Kemudian yang selanjutnya adalah joystick. Joystick adalah untuk alatnya digunakan untuk main game. Ini yang laki-laki biasa menggunakannya ya. Bisa, kalau belum pernah. Ya ini joystick. Saya di sini alatnya kurang lengkap, makanya tidak saya tampilkan karena di sini nggak ada ya. Itu joystick. Yang selanjutnya adalah mikrofon, mic. Nah itu yang bentuk seperti itu ada di ruang guru ya. Nah guru kalau misalnya kayak untuk rapat-rapat ya. Ini juga contoh. Ada ini mic, banyak jenisnya. Yang itu pakai kabel di sandarkan yang di meja untuk alatnya ada. Ini contoh mic juga. Ini pakainya apa? Nggak ada kabelnya. Pakainya Bluetooth. Ini pakainya Bluetooth. Kemudian ini juga ada pakainya kabel. Ya, banyak jenisnya ya. Untuk memasukkan suara ke komputer atau ke salon ya, biar suaranya itu besar mudah masuk ke komputer. Misalnya kayak kemarin saya membuat video pembelajaran itu pakai mic biar
bisa masuk ya. Yang selanjutnya adalah barcode scanner. Alat yang digunakan untuk men-scan barcode. Pernah lihat barcode atau belum? Barcode. Coba lihat di bukunya kalian belakang. Ini contohnya ini barcode ya. Ini barcode untuk men-scan. Nah, kalau bisa kamu pernah ke Indomaret ya? Ada yang belum? Moralis sudah pernah ke Indomaret. Nah, nanti ketika kamu membeli sesuatu, bayarnya itu gimana? Ya, barangnya nanti di scan itu ada barcode-nya. Semua barang itu pasti ada. Ya, kecuali di pasar. Pasar itu nggak pakai barcode. Langsung karena pedagangnya itu hafal apa harganya. Kalau di Indomaret hafal enggak? Nah, makanya mereka pakai barcode, tinggal di scan nanti muncul harganya di komputer. Jadi nggak usah menghafal, itu kegunaannya lebih mempermudah pekerjaan. Itu perangkat input. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Yang kedua yaitu unit proses atau perangkat proses adalah alat yang digunakan untuk mengolah atau memasukkan data ke dalam komputer. Nah, untuk hasilnya kan ditampilkan di alat output. Itu perangkat pemproses. Contoh prosesor. Prosesor adalah untuk melaksanakan keseluruhan operasi. Semuanya itu diolah oleh prosesor. Pernah lihat atau belum? Itu gambarnya, ini bentuk nyatanya kecil. Ini prosesor. Ada pinnya itu banyak. Ini otaknya komputer. Kita punya otak nggak? Nah, punya ya. Ya, itu ini otaknya komputer kecil sekali. Namanya adalah prosesor. Ini adalah kecepatannya nggak ada. Semakin cepat, semakin besar kapasitasnya, kecepatannya, maka komputernya semakin cepat. Seperti di HP-nya kalian ada yang lambat, ada yang cepat. Kalau kecepatannya semakin besar, maka dia semakin cepat. HP-nya semakin mahal juga. Nah, ini prosesor kecil. Kemudian yang kedua adalah RAM untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses. Itu gambarnya seperti itu. Nah, ini RAM, kepingan warna hijau. Ini RAM. Nah, ini juga menggunakan kecepatan. Semakin besar maka dia semakin cepat. Di HP-nya kalian ada RAM-nya enggak? Ada, tapi tidak seperti ini, kecil. Ini khusus di laptop atau komputer. Tidak ada kecepatannya. Kemudian yang ketiga adalah ROM untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen subrouting. Ini biasanya di sini nggak ada, makanya nggak bisa saya tampilkan ROM. Itu perangkat proses ya. Perangkat keras sampai sini ada yang mau ditanyakan kan? Ada, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut tugas ya. Nah, nanti kita bagi kelompok biasa. Nanti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kelompok 1, 2, ini kelompok 5, 6, 7, 8. Paham ya? Saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, Citra, Nurholis, Kaila, Dimas. Ini kelompok 1 sini. Kelompok 2, Aisyah, kemudian Muhammad Hadik, Usma, Saprudin. Ini kelompok 2. Kelompok 3 yaitu Kalista, Muhammad Ridho, Imam sama Luki.
Nomor 3 ya, Pak ya. Coba dilihat LKPD-nya, ayo dilihat semuanya dulu. Rizya, bagus, dilihat dulu. Nanti di situ ditulis nama anggotanya masing-masing ya. Nama anggotanya nanti ditulis. Yang kedua, di situ ada gambar alat-alat keras ya. Nanti di kolom nama piranti nanti kamu tulis isi nama alatnya itu apa. Paham sampai sini? Kemudian kategori itu ada input, proses, output, storage. Dan nanti kamu beri checklist. Misalnya nomor 1 namanya ini, itu termasuk nanti perangkat apa? Apakah itu input, apa proses, kamu checklist. Paham ya? Yang kolom selanjutnya itu fungsi. Nomor 1 nama ini, kategorinya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Paham? Nanti di situ ada 10 soal. Nanti kelompoknya dibagi ya tugasnya. Yang tugasnya menulis itu siapa? Kemudian yang mencari jawabannya siapa? Kemudian yang untuk presentasi misalnya ada dua orang apa? Paham ya? Kira-kira waktunya berapa menit? 20 ya? 20 menit ya? Jadi jam setengah 10. Oke, 20 menit ya. Silakan dikerjakan dulu. Untuk materinya dilihat di yang sudah saya share ya, table-nya ya, coba dilihat di situ untuk mencari jawabannya.
ya. Selanjutnya mempresentasikan hasilnya kalian ya. Sudah siap ya? Nanti yang maju dulu kelompoknya Citra. Silakan kelompoknya Citra maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perangkat keras. Selanjutnya, karena printer memasuki kategori output. Fungsinya untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang ketujuh, hard disk, memasuki kategori unit storage. Fungsinya untuk menyimpan dokumen atau file. Yang kedelapan, flash disk, memasuki kategori unit storage. Fungsinya menyimpan dokumen atau file. Yang kesembilan, scanner, memasuki kategori input. Fungsinya untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Yang ke-10, memory card, memasuki kategori unit storage. Fungsinya untuk menyimpan dokumen atau file. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Citra ya sudah presentasi. Kelompok selanjutnya yaitu dari kelompoknya Kalista. Silakan kelompoknya Kalista maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
output. Fungsinya untuk mencatat gambar foto dokumen dalam bentuk media kertas. Nomor 7. Hard disk memasuki kategori media penyimpanan. Fungsinya menyimpan dokumen atau file. Nomor 8. Flash disk kategori media penyimpanan. Fungsinya menyimpan dokumen atau file. Nomor 9. Scanner kategori input. Fungsinya untuk memindai dan menyalin data dari kertas bisnis, grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat baca optik dari model. 10. Memiliki kategori media penyimpanan. Fungsinya menyimpan dokumen atau file. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus ya, kelompoknya cakap dari baju. Sudah semuanya ya? Ya. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari tentang materinya? Satu yaitu hardware ya, atau perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat komputer yang bisa dipegang, disentuh dan dipindah. Ada berapa macam hardware? Ada 5. Satu yaitu input, 2 proses, 3 output, 4 unit storage, yang kelima yaitu nanti tambahan. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Nanti untuk materi minggu depan yaitu perangkat lunak atau software ya, perangkat lunak. Kemudian nanti juga saya kasih soal ya untuk dikerjakan. Nanti saya share melalui grup ya, lewat document ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Ya, sebelum satu lagi, coba kursinya tempatnya ditata dulu sebelum itu. Kembali ke tempat duduk masing-masing yang semula ya. Ditata dulu kursinya, mejanya dirapikan dulu. Dan sudah dirapikan tempatnya. Sebelum diakhiri, coba biasa mata ke kanan. Ya, HP-nya taruh dulu semuanya. Mata ke kanan. Yang di belakang mijitin temannya yang di depannya. Mata ke kanan semuanya. Satu menit ya. Ya. Sudah cukup. Balik kanan. Oke, sudah cukup ya. Oke, tempatnya ditata dulu, dirapikan semuanya, buku-buku ditata semuanya.
Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Saya ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.